Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87, 88 dan 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah berfirman, wala tuhzini yauma yub'atsun. Ini adalah bagian dari doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, dan jangan engkau hinakan aku di hari kebangkitan ya Allah. Hari yang sangat mengerikan, hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat menyedihkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari kebangkitan itu harta dan anak-anak kita tidak bisa menolong, tidak berguna sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan selamat. Orang-orang yang menghadap Allah dengan membawa hati qalbun salim. Sahabat fillah, di dalam ayat ini Allah terangkan bahwa besok di yaumul qiyamah, di akhirat itu orang-orang yang selamat, orang-orang yang bisa bertemu Allah dengan selamat itu bukanlah orang yang ilmunya tinggi saja, bukan orang-orang yang banyak amalnya saja, tetapi orang yang besok selamat menghadap Allah di yaumul qiyamah adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian ilmu itu diamalkan, dan dari amal yang dikerjakan menjadikan hatinya orang tersebut menjadi hati yang qalbun salim. Apa hati yang qalbun salim itu? Hati yang qalbun salim adalah hati yang suci, hati yang selamat, hati yang bersih. Ada kisah di saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Suatu saat Kanjeng Nabi bercengkrama dengan para sahabat-sahabatnya di masjid. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada hamba Allah ahli surga yang akan masuk masjid ini. Kemudian selang tidak berapa lama, datanglah seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid itu. Kemudian Nabi sampaikan, lihatlah wahai sahabatku, si fulan itu besok di akhirat akan masuk surga. Seperti itu diulangi oleh Nabi sampai 3 kali. Hari berikutnya, kemudian hari berikutnya lagi. Maka ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As merasa penasaran, mengapa Nabi sampai mengatakan bahwa si fulan tadi besok ketika mati di akhirat dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Sahabat Abdullah bin Amr bin As ini penasaran amalan apa yang bisa menjadikan gerangan bisa masuk ke dalam surga. Kemudian setelah itu minta izin kepada Kanjeng Nabi, wahai Nabi, saya akan menginap di rumahnya si fulan tersebut. Saya minta izin untuk bisa menginap di rumahnya si fulan yang Kanjeng Nabi janjikan besok di akhirat bisa masuk surga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As ini menemui si fulan tadi, mendatangi rumahnya si fulan tadi.
dengan harapan bisa tahu amalan apa yang bisa memasukkan ke dalam surganya si fulan ini. Kemudian masuklah ke rumahnya si fulan tadi, menginaplah Abdullah bin Amr ini di rumah si fulan yang dijanjikan masuk surga tadi. Hari yang pertama sudah dilalui, tetapi Abdullah bin Amr ini tidak mengetahui, tidak melihat amalan khusus yang dilakukan oleh si fulan tadi, tidak melihat amalan yang luar biasa yang dilakukan oleh si fulan tadi. Kemudian ditunggulah hari kedua. Di hari kedua juga demikian, tidak melihat sama sekali amalan si fulan tadi. Amalannya biasa-biasa saja, sholatnya biasa, sedekahnya juga biasa. Sampai hari ketiga, ketika sudah tidak melihat si fulan tadi melakukan ibadah khusus atau amalan yang luar biasa, akhirnya memberanikan bertanya kepada si fulan, "Wahai si fulan, sebenarnya aku datang ke sini menginap di rumahmu ini hanyalah ingin tahu amalan kamu yang bisa memasukkan ke dalam surga itu apa? Amalan khususmu itu apa? Sehingga Nabi Muhammad menyampaikan kalau kamu itu besok kalau di akhirat bisa masuk surga." Maka si fulan tadi hanya tersenyum dan mengatakan, "Wahai sahabat Rasulullah Abdullah bin Amr, sesungguhnya sholatku itu hanyalah biasa-biasa seperti kamu. Sedekahku juga biasa-biasa saja. Sholat sunnahku juga biasa-biasa saja seperti kamu. Tetapi aku punya amalan yang tidak semua orang bisa melakukan. Hanya sedikit sekali orang yang bisa melakukan. Amalan apa itu? Aku ketika mau tidur, ketika menjelang malam, aku senantiasa memaafkan orang-orang yang seharian tadi saya temui. Saya selalu mendoakan mereka yang selama satu hari tadi saya temui. Saya doakan mereka, saya maafkan mereka. Saya tidak punya rasa benci terhadap mereka. Saya tidak punya iri dengki terhadap mereka. Saya tidak pernah ghibah kepada mereka." Mendengar jawaban tersebut, Abdullah bin Amr bin As baru paham, ternyata orang yang ibadahnya hanya biasa-biasa saja, orang yang ibadahnya standar, tidak luar biasa, tetapi memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang qalbun salim, akhirnya Allah menerima semua amal-amalnya. Allah menerima orang yang hatinya bersih tersebut, walaupun amalnya hanya biasa-biasa saja. Sahabat fillah rahimakumullah, dari kisah ini bisa kita ambil ibrah, bisa kita ambil pelajaran. Mari kita mencari ilmu, kemudian ilmu itu kita amalkan, dan dari amal yang sudah kita laksanakan tadi, mari kita jadikan hati ini menjadi hati yang qalbun salim. Kita jauhkan rasa sombong, kita jauhkan iri dengki dengan orang lain, kita jauhkan perbuatan ghibah, kita jauhi perasaan dendam kepada orang lain. Kita doakan kepada orang lain kebaikan mereka semua. Insya Allah, Allah senantiasa menerima amal-amal kita, dan insya Allah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.